Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini kita akan membahas tentang kondisi Palestina. Dahulu ada seorang jenderal perang, termasuk dari orang-orang yang ahli ibadah, dan dia juga seorang ulama. Namanya Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullahu ta'ala. Salahuddin Al-Ayyubi ini adalah pengasas daulah Ayyubiyah. Dialah yang menggabungkan daerah-daerah yang terpisah di zaman Salzukiyah yang dipecah oleh orang-orang Salib kala itu. Maka Salahuddin Al-Ayyubi yang menyatukan daerah-daerah pecahan-pecahan kaum muslimin, dijadikan satu menjadi daulah Ayyubiyah setelah runtuhnya daulah Fatimiyah di Mesir. Tapi saya tidak hendak menceritakan biografi siapa Salahuddin Al-Ayyubi. Sudah pernah saya bahas tentang masa kecilnya, belajarnya, sampai kepada pembebasan Baitul Maqdis yang luar biasa diingat dalam sejarah. Anda bisa lihat YouTube-nya saja. Tetapi yang ingin saya ceritakan tentang kisah Salahuddin ini, ada potongan kisah yang menarik yang disebutkan para ulama tentang Salahuddin Al-Ayyubi ini. Satu hari datang seseorang kepada Salahuddin Al-Ayyubi dan mengatakan, "Ya Salah, lima la tadhak?" Wahai Salah, maksudnya Salahuddin Al-Ayyubi, namanya Yusuf ibn Ayyub ibn Shadi Al-Kurdi. Dia seorang Kurdi dari Irak. Itu pendapat yang masyhur. Walaupun ada yang mengatakan bahwa Salahuddin Al-Ayyubi itu adalah seorang Arab dari Bani Umayyah. Jadi satu hari Salahuddin ditanya, "Lima la tadhak?" Kenapa engkau tidak tertawa? Maka Salahuddin Al-Ayyubi mengatakan, dengan tegas dia mengatakan, "Kenapa harus tertawa? Wali ikhwatun yuqtaluna fi biladil muslimin." Sementara aku punya saudara-saudara yang terbantai di daerah kaum muslimin sendiri, maksudnya Palestina. Wal Qudsu fi yadis salabiyyin. Sementara Al-Quds, Masjidil Aqsa, dikuasai oleh orang-orang salib kala itu. Wa ana astahi minallah an adhak. Dan aku sangat malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau harus tertawa di atas penderitaan kaum muslimin yang ada di Palestina. Ucapan luar biasa ya kawan, Salahuddin Al-Ayyubi ini. Satu hari Salahuddin Al-Ayyubi ini kan antara daulah Ayyubiyah, dan dialah pengasasnya. Ketika hendak menyerang Al-Quds, maka Salahuddin Al-Ayyubi karena memang kuat tentara Salibi ketika itu, tidak langsung
melakukan pertempuran, tetapi melakukan perdamaian. Dibuatlah bulir-bulir kesepakatan antara Daulah Ayyubiyah dengan tentara salib yang ada di Al-Quds. Dan Salahuddin fokus membebaskan arah-arah ke Eropa, Armenia, Konstantinopel, dan begitu seterusnya. Jadi satu hari Salahuddin mendengar bahwa orang-orang salib ini membatalkan perjanjian, dan begitulah orang-orang kafir, tidak Yahudinya, tidak Nasraninya, tidak musyriknya, mereka suka membatalkan perjanjian dengan kaum muslimin. Terdengar bahwa orang-orang salib yang ada di Al-Quds sudah mulai mengancam para hujaj, orang-orang yang hendak haji dari Syam ke Mekah, karena harus melewati situ jalurnya. Terkadang kemudian mereka mulai merampok, bahkan tak segan-segan membunuh, bahkan sudah mulai merobek kehormatan wanita-wanita muslimah, membunuh anak-anak. Yang lebih menyakitkan lagi adalah perkataan pemimpin Nasrani Al-Quds kepada kaum muslimin yang ditindas dan mengatakan, qulu li Muhammadikum, qulu li Muhammadikum ayunjiakum. Katakan oleh kalian, mana Muhammad kalian, kata. Mana Muhammad kalian yang akan menolong kalian, itu mana Muhammad kalian? Masuklah perkataan pemimpin salib ini ke hati Salahuddin, karena kata-kata itu sangat menyakitkan bagi Salahuddin Al-Ayyubi. Satu malam Salahuddin kemudian salat Isya, kemudian tahajud sampai subuh. Dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, ya Rabb, anta a'lam bima yaqulun. Engkau pasti tahu, lebih tahu daripada aku dibandingkan apa yang aku ketahui tentang ucapan mereka. Mereka mengatakan, qulu aina bi Muhammadikum, di mana Muhammad kalian? Kenapa tidak menolong kalian? Maka kata Salahuddin Al-Ayyubi, dia mengatakan, ya Rabb, wahai Rabb, kalau kau izinkan, aku akan menjadi pengganti Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ikut serta menolong umatnya. Maka semalam suntuk Salahuddin terus menangis. Ketika dia sudah ada kemantapan untuk menyerang orang-orang Quds, dia kumpulkan pasukan besoknya, semua dikumpulkan. Kemudian Salahuddin berwasiat kepada pasukannya dengan wasiat yang biasa diwasiatkan Rasul, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Salahuddin, balagani annahum yaquluna kada wa kada, telah sampai berita ke telingaku bahwa mereka, maksudnya orang-orang salib, mengatakan ini dan itu, sampai mengatakan aina bi Muhammadikum, mana Muhammad kalian yang akan menolong kalian, mana Nabi kalian, mana Muhammad kalian. Maka kata Salahuddin, demi Allah, hari ini dan sampai kematianku, aku sumbangkan seluruh jiwaku, hidupku, hartaku untuk membela Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antara kalian yang ingin ikut serta denganku, silahkan bergabung. Semua pasukan serentak satu kata, Allahu Akbar, nahnu fida'u Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa kata pasukan Salahuddin? Kami siap menjadi penebus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbakar semangatnya. Maka akhirnya kemudian Baitul Maqdis dikepung. Karena Salahuddin Al-Ayyubi kan sudah menyatukan daerah-daerah terpisah.
Dia mendirikan Daulah Ayyubiyah itu setelah runtuhnya Daulah Fatimiyah di Mesir. Kemudian ketika meninggal Imaduddin Az-Zinki yang menguasai Daulah Zinkiyah, kebetulan istri dia masih ada kerabatan dengan Daulah Az-Zinkiyah. Ketika meninggal pemimpinnya digabungkan kepada Daulah Ayyubiyah. Kemudian pecahan-pecahan Daulah Salzukiyah diajak gabung lagi. Lah ini kan Salahuddin di Mesir, yang lain di Syam, Palestina tengah-tengah. Karena itu jantung kota Syam Palestina itu, perbatasan dengan jalur Gaza. Maka semua daerah-daerah itu dikepung, persis seperti sekarang Palestina dikepung oleh orang Zionis Yahudi dari semua arah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tidak membutuhkan waktu lama. Padahal pasukan salib kali itu pasukan kuat, ikhwan. Karena dapat sokongan dari Bizantia yang ada di Eropa dan Vatikan kala itu. Kuat sekali, susah dikalahkan. Makanya berhasil meruntuhkan Daulah Salzukiyah kan, sehingga memecah daerah-daerah kaum muslimin kemana-mana, kayak Soviet pecah lah. Akhirnya jadi macam-macam, jadi Rusia, jadi macam-macam gitu kan. Dan itu tujuan orang kafir memecah kaum muslimin. Maka dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, Salahuddin Al-Ayyubi bisa merobohkan Baitul Maqdis dan kembali ke tangan kaum muslimin. Dan pemimpinnya ditawan, dimasukkan ke dalam tenda. Kemudian Salahuddin mengatakan, kamu yang berbicara ai Nabi Muhammadikum ayunjiakum, engkau yang mengatakan di mana Muhammad, mana Muhammad kalian yang akan menolong kalian, engkau yang mengatakan seperti itu. Dia mengatakan qala na'am, iya aku yang mengatakannya. Langsung dia mengambil pedang, kemudian disabet sehingga kepalanya pisah dari badannya. Ini satu gambaran ikhwatu fiddin, bagaimana seorang Salahuddin Al-Ayyubi mengajarkan kepada kita agar kita tidak bisa membiarkan saudara-saudara seiman terjajah hartanya, jiwanya, tanahnya, kemerdekaannya. Itu yang membangkitkan Salahuddin sehingga meruntuhkan salib yang ada di Baitul Maqdis, bahkan lebih daripada hanya sekedar merebut Baitul Maqdis Salahuddin ini. Karena setelah Baitul Maqdis jatuh, apa yang terjadi? Pasukan bergerak ke Eropa, terjadilah perang salib. Itulah perang yang sangat luar biasa dahsyatnya, yang tidak mungkin saya ceritakan. Menarik memang ini perang ini, tapi waktu juga ya. Kita fokusnya ke yang lain masalahnya, kita nanti ceritakan di lain kesempatan. Tapi yang jelas bahwa bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi, di antara sebab kenapa dia sampai kemudian merebut Baitul Maqdis dari tangan Salabiyin, karena kebengisan orang-orang salib ketika itu yang tidak bisa ditolerir. Mereka membunuh anak-anak, mereka membunuh wanita-wanita, mereka membunuh orang-orang yang tidak berdaya, merampas harta kaum muslimin, merebut kemerdekaannya. Itu yang menjadikan Salahuddin bangkit. Harusnya dijadi percontohan bagi para pemimpin. Mudah-mudahan ini menjadikan tauhidul muslimin, peristiwa penyerangan atau pembantaian Zionis Yahudi laknat itu kepada kaum muslimin yang ada di Palestina. Bahkan yang terbaru fatwa daripada Syekh Uthman Al-Khamis hafizahullah ta'ala mengatakan, sekarang kita wajib menolong saudara kita yang ada di Palestina. Hukumnya wajib. Beliau mengatakan wajib kita bergerak menolong saudara kita yang ada di Palestina, tanpa harus bicara lagi soal perselisihan, apakah anda Syiah, apakah anda Sunni, ataukah anda firqah lain. Kesampingkan dulu masalah ini, jangan cerita itu dulu, itu lain pembahasannya. Karena di mata kita yang ada sekarang ini adalah pembantaian, genosida yang jelas-jelas terang-terangan, memang mau menghabiskan seluruh keturunan kaum muslimin yang ada di Palestina. Bayangkan perang ini waktunya singkat, baru 1 bulan 30 hari mungkin sekarang ini.
Tapi lihat korban jiwa yang dampak perang ini luar biasa, bisa mencapai 10.000 jiwa lebih. Itu yang terdata, belum yang tertimbun. Dalam waktu sesingkat-singkatnya ribuan jiwa melayang, ya kan? Apa mereka yang mati itu Hamas? Bukan. Mereka bukan Hamas. Walaupun itu yang kemudian digaung-gaungkan Zionis Israel itu, Zionis Yahudi itu, bahwa mereka sedang memerangi teroris. Bayangkan kamp-kamp pengungsian 2 hari kemarin itu dihuni ribuan orang. Kamp pengungsian itu tiba-tiba dibom dengan alasan apa? Karena ada satu pemimpin Hamas ada di situ katanya. Dibom itu, berapa ribu yang mati di situ. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu hanya mengelabui dunia, mengatasnamakan kita menyerang Hamas, tapi kenyataannya mereka sedang melakukan genosida kaum muslimin yang ada di sana. Karena buktinya korban itu sedikit dari Hamas yang korban, kan? Kebanyakan warga sipil kok. Kebanyakan anak-anak, perempuan, orang yang enggak sanggup mengangkat senjata, orang tua, orang sakit. Dan mereka sengaja menahan makanan, menahan minuman, menahan listrik, obat-obatan, bantuan dari luar dicegah, tidak boleh masuk, sehingga dilematis akhirnya. Tidak mati kena bom, mati kelaparan, atau mati karena tidak ada obat yang bisa mengobati luka mereka. Ini yang terjadi yang saat ini, ikhwatul fiddin. Makanya para ulama sudah mulai berfatwa tentang wajibnya membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Tentu maksudnya di sini adalah, kalau yang dimaksud membantu mereka dengan fisik, tentu ada aturan-aturannya. Karena jihad itu kan ada kaedahnya, harus ada hubung kait dengan pemerintah. Kalau pemerintah membuat pendaftaran, siapa yang ingin membela Palestina kami kirim, tapi anda nggak yakin nanti mau berangkat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ikhwan, di zaman Nabi SAW pernah diboikot selama 3 tahun di kabilah Bani Hashim oleh 18 kabilah musyrik. Pemboikotan ini selama 3 tahun menyengsarakan kaum muslimin. Bagaimana tidak? Abdurrahman bin Auf menceritakan sampai mereka harus memakan kulit-kulit bangkai, disamak kemudian dimakan. Sebagian mereka memakan akar dan dedaunan, sampai harta Khadijah habis untuk memberi makan selama terjadi pemboikotan 3 tahun yang dilakukan Abu Jahal kepada kabilah Bani Hashim karena kebencian kepada Nabi. Tapi subhanallah, selama 3 tahun pemboikotan itu ada orang namanya Zuhair ibn siapa itu? Umayyah. Zuhair ibn Umayyah. Di atas kesyirikan dia, walaupun dia tidak muslim, dia masih musyrik, masih kafir. Tapi dia tidak tega melihat kabilah Bani Hashim diboikot sampai kelaparan, sampai menjerit anak-anak mereka sudah mulai kelaparan, dan sebagian mereka ada yang mati karena kelaparan. Bangkitlah Zuhair ini Ibn Umayyah, dan dia juga salah satu pembesar Quraisy. Dia marah-marah kepada para pembesar Quraisy, terutama kepada Abu Jahal, dan mengatakan, hentikan pemboikotan ini, robek perjanjian itu. Di mana hati-hati kalian? Aina qulubukum? Di mana hati-hati kalian? Mereka saudara-saudara kita walaupun bukan seagama. Jadi Zuhair ini mengingatkan kepada para pemimpin Quraisy tentang soal kemanusiaan. Mereka manusia juga. Bayangkan, terkadang ada hati-hati kaum muslimin tidak lebih mulia daripada hatinya Zuhair orang musyrik. Dia masih ada kepedulian. Apakah hati orang musyrik sekelas Zuhair lebih mulia dibandingkan hati seorang muslim? Sehingga masih juga hari ini kita tidak bergerak sama sekali. Bahkan anehnya ada sebagian di antara kita itu yang masih menari di atas penderitaan saudara kita yang ada di Palestina.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sudah saya jelaskan kepada antum tentang kisah seorang wanita yang ditawan oleh orang-orang salib di masa kerajaan Mu'tasim. Jadi ada satu kerajaan yang dikuasai orang-orang salib, namanya Amuriyah. Amuriyah ini berkali-kali diserang kaum muslimin, tetapi memang karena kuat tidak pernah jebol bentengnya. Tapi Allah takdirkan satu peristiwa yang menarik. Jadi ada seorang wanita tertawan, jadikan budak, kemudian dilecehkan kehormatannya dalam penjara. Kemudian dia berteriak-teriak, wa Mu'tasimat, wa Mu'tasimat, wahai Khalifah Mu'tasim, wahai Khalifah Mu'tasim, tolong aku, katanya. Amuriyah di mana? Baghdad di mana? Di zaman itu belum ada handphone. Kalau di zaman sekarang kita minta tolong pakai handphone saja kan, kita WA saja Khalifah Mu'tasim. Zaman itu tidak ada alat komunikasi. Macam mana caranya Khalifah mendengar jeritan seorang wanita dalam penjara? Tapi Allah Maha tahu. Dengan sebab itu runtuhnya Amuriyah. Rupanya para tentara ini menceritakan di luar bahwa ada seorang wanita menjerit-jerit karena dilecehkan kehormatannya dan mengatakan, wa Mu'tasimat. Kemudian para tentara Salibi mengatakan, enggak mungkin Mu'tasim datang kemari menolong kamu. Siapa kamu dengan Mu'tasim? Ada seorang muslim mendengar percakapan tentara itu. Akhirnya kemudian dengan diam-diam dia datang ke Baghdad, masuk ke istana Mu'tasim dan menceritakan kisah jeritan wanita muslimah yang ada di penjara dan memanggil-manggil nama Mu'tasim, wa Mu'tasimat, katanya. Apa kata Mu'tasim? Labbaiki, katanya. Aku siap datang memenuhi panggilanmu, katanya. Maka Khalifah Mu'tasim ini akhirnya membebaskan Imam Ahmad. Imam Ahmad kan di penjara tuh. Yang memenjarakan juga Mu'tasim juga, dan sebelumnya Khalifah Ma'mun dikeluarkan karena untuk menyatukan kaum muslimin. Makanya kenapa Imam Ahmad memaafkan kesalahan Mu'tasim ketika Mu'tasim berhasil mencaplok daerah Amuriyah. Sudah dianggap kesalahannya itu, jasanya ketika mencaplok Amuriyah masih lebih besar dibandingkan dia menyiksa aku, seolah seperti itu. Maka dikeluarkan Imam dari penjara karena mau menyerang Amuriyah tuh. Wah, satu Baghdad dikumpulkan ikhwan, tentara-tentara di serbunya Amuriyah tuh. Sampai kalau orang Arab bilang itu ambakrati abi, sampai ke akar-akarnya. Ya. Akhirnya dicari oleh Mu'tasim itu wanita yang meminta pertolongan dia sampai ke dalam penjara dan mengatakan, aku datang untukmu, katanya. Kalau satu wanita dilecehkan, kaum muslimin Baghdad bergerak kemudian sampai menghancurkan Amuriyah. Berapa banyak wanita Palestina yang dilecehkan Zionis Yahudi itu, berpuluh-puluh tahun. Karena mereka menjajah Palestina itu hampir 1 abad, 70 tahun lebih itu. Cuman dulu nggak ada media kan. Tapi banyak persaksian sebelum ada media. Memang Zionis Yahudi itu mereka kejam sekejam-kejamnya, ikhwan. Baru kekejaman mereka itu agak direm itu setelah ada media saja. Sebab kalau seandainya terekam kemudian viral, masalah kan begitu. Tapi sebelum ada media, lebih ganas lagi mereka. Mereka tidak ada sama sekali rahmat dalam dada orang-orang Zionis itu hilang. Di hadapan mereka anak-anak kecil bergelimpangan, mana ada rahmat bagi mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Satu kisah ketika Nabi SAW di tahun, ada yang mengatakan 6 Hijriah, ada yang mengatakan 7 Hijriah, Rasul ingin mengadakan umroh perdana yang disebut dengan umroh Hudaybiyah, walaupun tak jadi. Karena ketika sampai di perbatasan hudud haram, orang-orang musyrik Arab melarang. Kalau berani saja melangkah ke hududul haram, perang, katanya. Karena kedatangan Rasul bukan perang, hanya ingin umroh. Maka Rasul berusaha untuk bernegosiasi. Diutusnya Utsman bin Affan.
Tapi malah dihabarkan pula Utsman dibunuh. Maka terjadilah pembaiatan yang disebut bai'atur ridwan, baiat di bawah pohon demi darah Utsman bin Affan. Rasul tahu Utsman tidak dibunuh, tapi Rasul ingin memberikan ikhtibar, ujian tentang kesetiaan para sahabat kepada dia. Maka dibuatlah pembaiatan sampai akhirnya perundingan demi perundingan dan berakhir dengan perjanjian Hudaybiyah. Walaupun bulir-bulirnya secara umum itu merugikan kaum muslimin, tapi Nabi SAW itu memiliki firasat yang sangat jauh ke depan. Lah salah satu bulir kesepakatan apa? Untuk tidak saling mengganggu, tidak saling menyerang satu dengan yang lainnya, termasuk juga tidak boleh mengganggu sekutu-sekutu masing-masing. Lah kebetulan ada dua kabilah, satu Bani Zail ibn Bakar atau disebut dengan Bani Bakar, itu bersekutu dengan di masa jahiliyah selalu bertengkar dengan Bani Khuza'ah, bertengkar Bani Bakar dengan Khuza'ah ini. Jadi akhirnya kemudian mereka saling bersekutu masing-masing, satu ke Muslim, ke Nabi SAW, satu pula bersekutu dengan orang Quraisy ini. Tiba-tiba Bani Bakar berkhianat, ikhwan. Berkhianat, menyerbu yang dulu lawan musuhnya, malam-malam dibakar perkampungannya, dibunuh orang-orangnya. Maka pemimpin mereka namanya Amr ibn Salim langsung lari menuju Nabi SAW, mengumandangkan syair panjang, syairnya intinya minta ditolong. Maka Nabi SAW mendengar ada pengkhianatan perjanjian, langsung berdiri mengatakan, nusirta ya Salim, nusirta ya Amr, nusirta ya Amr, katanya. Oh, kau akan ditolong, kau akan ditolong, katanya. Tenang saja. Akhirnya kemudian Nabi SAW menyiapkan pasukan yang belum pernah disiapkan sebanyak itu. Semua kabilah-kabilah dituntut untuk terlibat, ikut dalam mengepung Mekah yang disebut dengan Fathu Mekah, idza ja'akum nasrullah wal fath. Akhirnya kemudian Rasul membawa pasukan besar, tidak ada perlawanan. Mekah jatuh ke tangan kaum muslimin. Pertanyaannya, ikhwan, berapa kali Yahudi mengkhianati perjanjian? Perjanjian bagi Yahudi siapalah perjanjian. PBB itu nggak dipandang sama Yahudi itu. Dia hanya mandang Amerika saja. Kata Amerika A, B, B kan itu ya. Kalau Amerika menentang PBB, ikut juga dia menentang. Yang namanya resolusi PBB sejak dulu mana ada didengar, apalagi kemudian negara-negara kecil. Ma'asyiral muslimin, jadi kasihan jadi saudara-saudara kita di Palestina itu, mau tekanan dunia pun tidak ada ngaruhnya, tetap aja hari-hari ada pemboman. Ya per hari ini saja berapa bom itu yang dijatuhkan ke fasilitas-fasilitas umum, karena sasarannya begini, kawan. Sasaran orang-orang Yahudi itu sudah menggila, mereka tidak perlu dengan apapun. Mau tempat ibadah, mau tempat sekolah, mau tempat rumah sakit, mau kantor-kantor, mau penghunian, mau hunian tempat pengungsian, semua kena sasar. Dan Allah mengatakan, wa man adlamu mimman mana'a masajidallah an yudhkara fi hasmu wa sa'a fi kharabiha. Siapa lagi orang yang paling zalim di dunia ini, kawan? Wa man azlam, siapa lagi yang paling zalim, kata Allah, mimman mana'a masajidallah an yudhkara fiha ismuh wa sa'a fi kharabiha. Siapa lagi yang lebih zalim dibandingkan orang-orang yang mencegah orang-orang untuk memakmurkan masjid-masjid Allah, disebut namanya di situ, dan berusaha untuk merobohkan masjid itu. Tidak ada yang lebih zalim dibandingkan orang yang merobohkan masjid-masjid Allah. Kawan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika membebaskan Baitul Maqdis, dia melarang kaum muslimin untuk merusak fasilitas-fasilitas agama-agama di luar daripada Islam selama mereka tunduk. Di zaman Salahuddin juga sama, Baitul Maqdis pernah jatuh ke tangan kaum muslimin, tapi Salahuddin Al-Ayyubi meminta kepada pasukan untuk tidak membantai anak-anak,
tidak membantai perempuan, tidak membantai orang-orang yang tidak bersalah, apalagi tidak sanggup mengangkat senjata. Ya, karena itu pesan Rasul ketika perang Mut'ah, la tuqatilu al-aulada wan nisa, kata Rasul. Jangan kalian membunuh anak-anak dan perempuan. Wala taqtulul walida walan nisa walal marda walal jarha, kata Rasul. Jangan kalian bunuh anak-anak, perempuan, orang sakit, orang terluka. Jangan kalian bunuh, kata Rasul. Itulah muamalah Nabi SAW. Sementara aturan perang orang-orang kafir, mana ada seperti itu. Justru itu sasaran mereka, orang-orang lemah. Yahudi itu pengecut, ikhwan. Kalau mereka pemberani, berhadap-hadapanlah secara batal, syaja'ah, keberaniannya, sama-sama tentara. Kalau harus melawan anak-anak, ikhwatu fiddin, tidak perlu pakai bom. Anak-anak itu tidak perlu dilawan pakai bom, tinggal kita dekati, kita tempeleng dengan tangan saja, dia bisa mati. Kenapa mesti pakai bom? Kalau bukan menunjukkan kepengecutannya itu. Ya, dari dulu memang pengecut mereka. Mereka hanya ingin membantai kaum muslimin, itu titik pokoknya. Karena mereka merasa nahnu abna'ullah wa ahibbah, katanya. Kami ini anak-anak Allah, kami ini orang-orang pilihan Allah. Makanya karena merasa mereka orang-orang pilihan Allah, anak-anak Allah, di mata mereka selain Yahudi itu rendah remeh. Karena kita bukan orang pilihan Allah. Makanya Allah mengatakan, kul falima tu'adzibukumullah. Kalau kalian memang orang-orang pilihan Allah, kenapa Allah azab kalian? Kenapa buyut-buyut kalian Allah mengatakan kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian kera-kera yang dihinakan, sebagiannya jadi babi? Kenapa dikirim halilintar ketika mereka mengatakan lan nu'mina laka hatta narallaha jahra fa akhadathhumus sa'iqatu wa antum tanzurun? Halilintar datang membunuh kalian semua di hadapan Nabi Musa. Kenapa kemudian turun taun kepada mereka? Turun taun, ribuan Bani Israel meninggal dunia, termasuk orang-orang Yahudi di situ. Alam tara ila alladziina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Mereka terkena taun, azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau memang kalian anak-anak pilihan Allah, kenapa Allah azab kalian? Harusnya Allah tidak turunkan azab, begitu maksudnya. Karena tidak mungkin manusia kesayangan Allah diazab oleh Allah sendiri. Ketika Allah mengazab kalian, maknanya kalian bukan orang pilihan Allah. Tapi itulah mereka. Coba antum kalau membaca bazar-bazar itu di YouTube tuh, karena itu di bawah itu bazar-bazar, biasanya orang-orang Nasrani. Ya wajar aja, Yahudi itu anak-anak pilihan Allah. Dia tidak paham Yahudi bukan orang-orang pilihan Allah. Yahudi adalah sahibul qiradata wal khanazir. Mereka orang umat yang terlaknat, maghdub. Ya, makanya kita selalu membaca ghairil maghdub, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, yang dilaknat oleh Allah. Dan kita selalu mengucapkan amin dalam salat. Makanya Yahudi sangat hasad dengan 3 kalimat. Salah satunya dengan kalimat amin. Mereka tidak suka kaum muslimin mengucapkan kalimat amin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lalu sampai kapan orang-orang Yahudi itu akan melakukan seperti itu kepada kaum muslimin? Sampai kapan? Allah mengatakan, la tajidanna asyaddan nas adawatan lilladzina amanul yahud walladzina asyraku. Engkau akan dapati satu umat yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang yang beriman, melebihi orang-orang musyrik lagi. Siapa mereka? Yahudi. Orang-orang musyrik itu sudah musuhan di zaman Rasul kepada Rasul. Abu Jahal, Abu Lahab, Al-Walid, Umayyah, Utbah, Uqbah, dan begitu seterusnya. Rupanya permusuhan Yahudi lebih jahat dibandingkan orang-orang musyrik, kata Allah. Jadi kalau seandainya ada seruan perdamaian, mustahil mereka berdamai. Berdamai itu sebentar aja, nanti nyerang lagi, damai lagi, nyerang lagi, damai lagi. Sampai kapan? Sampai mereka
akan dibantai oleh tentara kaum muslimin di bawah Al-Mahdi sehingga lari kocar kacir, kemudian sembunyi di batu, kemudian batu mengatakan, ya Muslim, Yahudi di sini, faqtulhu, bunuh dia. Kalau itu sudah zamannya terjadi, barulah mereka akan berhenti sampai di situ. Wa in min ahlil kitab illa la yu'minan nabihi qabla mautih. Sebagian besar ahli kitab di akhir zaman akan beriman kepada Islam sebelum wafatnya Isa bin Maryam. Sampai kapan? Kita tidak tahu. Karena Allah yang mengatakan wadda katsiru min ahlil kitab an yaruddukum min ba'di imanikum kufaran hasadan min indi anfusihim, kan begitu. Memang kebanyakan ahli kitab, ayat ini turun kepada orang Yahudi walaupun disebut ahli kitab. Dan orang-orang Yahudi itu memang berkeinginan untuk mengembalikan agama kalian kepada kekufuran karena hasadnya mereka yang luar biasa kepada diri kalian. Hasadnya luar biasa Yahudi itu. Sejak zaman Nabi SAW, dan mengatakan Jibril salah alamat sehingga musuhi Jibril, dan mengatakan Jibril min amin aduwina, kata Jibril itu musuh kami, kata Yahudi. Jibril aja dimusuhi, apalagi antum. Makanya Allah turunkan ayat, ya, man kana aduwwa lillahi wa malaikatihi wa jibril wa mikail, dan begitu seterusnya. Malaikat Jibril aja dimusuhi. Alasannya apa? Coba yang datang itu Mikail kepada Muhammad, kami beriman. Karena yang datang Jibril, oh afwan, kami enggak mau, katanya. Mereka maunya Mikail yang datang kepada Rasul. Kenapa? Mikail itu bawa rahmat, bawa hujan, bawa baik. Jibril ini ngancurin orang, ngancurin kaumnya Sodom, ngancurin kaum Samud, perang ikut dengan Badar bersama Nabi, bahkan jadi pemimpin juga, membawa kuda kaidum haizum, kan gitu. Mereka mengatakan, tapi itu akal-akalan Yahudi saja. Yahudi itu pendusta. Mereka pendusta. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa kita tidak bisa menolong mereka dengan fisik. Ada senjata yang lebih hebat dibandingkan nuklir. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu silah senjatanya orang Islam. Kirimkan doa kita supaya melesat sampai ke Palestina sana. Sudah jangan terpikir lagi masalah firak dalam Islam itu. Sekarang peperangannya sudah mukmin melawan kafir, ini kenyataannya seperti itu. Maka kita harus bersatu memerangi orang Yahudi. Itu yang kemudian disarankan ataupun yang difatwakan banyak para ulama sekarang. Tolong saudara kita dan menolong itu wajib hukumnya. Tidak dengan dana, dengan doa. Tidak dengan doa, maka dengan menyampaikan berita-berita yang benar tentang saudara kita. Karena bagaimanapun informasi yang terjadi di Palestina itu cuman hanya dua sumber, satu dari Israel, dua dari Amerika. Dari Palestina tidak ada, karena internet sudah tidak ada lagi di sana. Cemana mau mengiklankan, mau memberitahukan? Internet tak ada. Konon katanya Starlink atau apa gitu ya, itu pun tergantung baterai. Sehingga sekarang informasi ini sudah jomplang masalahnya. Yang menginformasikan ya kalau enggak Israel, Amerika. Karena internet memang sengaja diputus. Sehingga untuk informasi dari pihak kita kaum muslimin, kita tidak tahu apa yang terjadi di sana. Sehingga kita harus pandai-pandai menyampaikan berita, mendengar berita. Jangan sampai kemudian kita tersilap pula kemudian menyampaikan berita hoax atau mengeser berita hoax. Karena sekarang mulai lagi nih, ada orang mengatakan dengan kasus ini, Imam Mahdi sudah ada di tengah-tengah orang Palestina, katanya. Sampai ngomong begitu. Ustadz pula yang ngomong begini. Nah, sekarang nih Imam Mahdi sudah ada di tengah-tengah kaum muslimin di Palestina. Palestina pasti menang. Dari mana cerita Imam Mahdi itu? Di Medan pula ada orang aku Imam Mahdi juga. Ya. Ma'asyiral muslimin, Imam Mahdi itu ada ceritanya sendiri. Bahkan ketika di baiat pun ada gempa di baiat antara Mekah dan gempanya pun tak ada. Imam Mahdi tetap muncul pula di Palestina. Gimana ceritanya? Gak nyambung. Belum lagi yang mengatakan nih kalau Israel kalah, Palestina merdeka, kiamat. Dari dulu Umar bin Khattab menguasai Palestina juga tak kiamat. Salahuddin menguasai Palestina tak kiamat. Itu dah biasa. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Namanya hari diputar, kadang kalah kadang menang. Itu wajar itu. Jangankan kita, zaman Rasul aja perang Uhud Rasul kalah, perang Badar Rasul menang.
Tapi jangan dizazamkan, jangan dipastikan bahwa ini kalau kalah nih, kalau hancur di Israel, wah kiamat besar ini. Kiamat sudah dekat, kata Nabi dengan diutusnya Rasul, sudah dekat. Ana wasa'aka hataini, kata Rasul. Tapi sampai hari ini mana ada kiamat? Kiamat kecil ya, tapi kiamat besar ada prosesnya, ada tanda-tanda kiamat kecil, ada tanda-tanda kiamat besar. Jangan lupa, dan itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berusaha mengecoh kaum muslimin, tak perlu dibantu, itu kan aliansi Syiah, Hizbullah. Iya betul, kita tidak mengingkari sesatnya Syiah dan begitu seterusnya. Tapi sekarang kondisinya bukan itu. Kalau kita membahas kemudian soal perpecahan kaum muslimin tentang pemahaman-pemahaman, lupa dengan kaum muslimin yang sedang dibantai, ini jadi masalah. Maka wajib bagi kita menolong saudara-saudara kita. Sudah kesampingkan dulu masalah-masalah firaq itu. Fokuskan sekarang, bantu saudara kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menolong mereka dan menghancurkan Zionis Yahudi laknat itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kajian di maghrib ini bermanfaat. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.